Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusi terkait metabolisme nukleotida. Sebelum kita masuk ke metabolismenya, mari kita berkenalan dulu apa itu nukleotida. Nah, teman-teman mungkin sering mendengar ya, ada istilah asam nukleat, kemudian ada istilah nukleotida. Sebetulnya itu apa bedanya gitu ya? Oke, sebelum ke sana mungkin kalau kita berdiskusi terkait nukleotida ataupun asam nukleat, pasti ingat dengan yang namanya DNA ataupun RNA. Jadi DNA adalah suatu suatu molekul yang ada di dalam sel tubuh makhluk hidup yang DNA ini berperan sangat penting untuk ekspresi protein utamanya. DNA, dogma sentralnya nanti akan dibahas di mata kuliah biologi molekuler ya. Itu akan diubah menjadi RNA dan kemudian akan menjadi protein. Nah, untuk nukleotida sendiri itu akan menyusun DNA dan RNA. Sedangkan kalau protein seperti yang kita tahu akan disusun oleh asam amino. Apa bedanya DNA dan RNA? Sebetulnya sama-sama terdiri dari nukleotida gitu ya. Bedanya adalah kalau DNA itu double helix atau untai ganda, sedangkan kalau RNA itu single helix atau rantai tunggal. Seperti yang kita lihat pada slide bahwa RNA itu untai tunggal ya, sedangkan kalau DNA itu untai ganda. Nah, kemudian apa itu nukleotida sendiri gitu ya? Nukleotida sebetulnya adalah suatu molekul yang tersusun atas fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen. Jadi ada 3 penyusunnya ya. Saya ulang, yang pertama adalah fosfat, kemudian gula pentosa, dan basa nitrogen. Untuk istilah lain, kita sering mendengar ada yang namanya nukleosida ya. Jadi ada nukleotida dan ada nukleosida. Hanya berbeda satu huruf ya, yang satu T, yang satu S. Bedanya apa? Kalau nukleosida itu hanya ikatan antara eh, gula pentosa dengan basa nitrogen saja. Itu namanya nukleosida. Sedangkan kalau ada fosfat maka namanya nukleotida. Nah, nukleotida yang satu akan berikatan dengan nukleotida yang lain membentuk satu strain ya, satu helix gitu, dinamakan dengan polinukleotida atau nama lainnya adalah asam nukleat. Jadi asam nukleat itu merupakan suatu polinukleotida. Ya, polinukleotida terdiri dari nukleotida itu sendiri. Sedangkan nukleotida itu adalah fosfat, pentosa sugar, dan juga basa nitrogen. Kalau nukleosida adalah gula pentosa tadi dan basa nitrogen saja. Oke, kita akan lihat untuk basa nitrogen ya. Basa nitrogen itu ada 2 macam, yaitu purin dan pirimidin. Nah, ini penting karena nanti metabolisme itu akan dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu purin dan pirimidin. Apa bedanya? Kalau pirimidin itu cincinnya hanya satu, sedangkan kalau purin punya 2 cincin, yang satu berupa segi 6 dan yang satu adalah segi 5. Sedangkan pirimidin tadi adalah satu cincin segi 6. Nah, untuk anggota dari kelompok purin dan pirimidin, tampak dari slide ini ya, yaitu untuk purin itu ada yang namanya adenin atau kita singkat sebagai A. Sedangkan kalau yang G itu kependekan dari guanin. Jadi ada adenin dan guanin. Kemudian kalau pirimidin itu ada 3 yang di bawah. Yang pertama adalah sitosin atau kita singkat sebagai C, kemudian thymine kita singkat sebagai T, dan urasil ya kita singkat sebagai U. Kenapa kok purin ada 2 sedangkan pirimidin ada 3? Karena jenis pirimidin yang ada di DNA dan RNA itu berbeda ya. Sudah pernah kita pelajari waktu SMA dulu. Kalau timin itu dimiliki oleh DNA, sedangkan kalau urasil hanya dimiliki oleh RNA. Kecuali ini ada perkecualian, yaitu yang terdapat pada bakteriofag. Jadi bakteriofag pada pada bakteri itu memiliki U ya, memiliki basa U pada DNA-nya. Sedangkan tRNA juga punya T, ini adalah perkecualian ya. Kemudian untuk gulanya itu bisa ribosa, bisa deoksiribosa. Bedanya apa? Kita lihat di sini. Kalau ribosa itu C-nya 5, sebetulnya sama-sama pentosa, tetapi C nomor 2 itu mengikat OH kalau ribosa ya, ini yang warna pink ini. Sedangkan kalau deoksiribosa yang warna pink ini berubah menjadi warna biru atau O yang tadinya mengikat C menjadi H ya di sini. Nah,
Mana yang dimiliki oleh DNA, mana yang dimiliki oleh RNA, kita bisa lihat dari inisial awal yang menyusun kata DNA dan RNA. Kalau DNA kan inisialnya D ya awalnya. D berarti kepanjangan atau kependekan dari deoksiribosa. Berarti gulanya adalah deoksiribosa. Sedangkan RNA atau R ini adalah gulanya berupa ribosa. Karena DNA kepanjangannya adalah deoksiribosa nucleic acid. Sedangkan kalau RNA ribosa nucleic acid. Jadi mudah untuk membedakannya. Dilihat dari awalan huruf penyusunnya. Kemudian untuk fosfat sendiri itu akan berikatan fosfoester ya. Jadi fosfat itu salah satu O-nya akan berikatan dengan pentosa tadi, gula pentosa itu membentuk suatu ikatan namanya fosfoester. Kemudian kalau kita lihat untuk menyusun suatu DNA itu akan ada basa nitrogen yang saling berikatan gitu ya. Ikatannya gini, purin berikatan dengan pirimidin, selalu purin dengan pirimidin, dan tidak bisa sembarang purin berikatan dengan sembarang pirimidin ya, sudah ada pasangannya masing-masing. Untuk adenin akan berpasangan dengan timin, sedangkan untuk guanin akan berikatan dengan sitosin. Oke, ini adalah suatu rules yang dikemukakan oleh Kargafs ya, yang menyatakan bahwa ikatan antara A plus G itu equal dengan jumlah T plus C dalam suatu DNA. Nah, nukleotida selain DNA itu ternyata memiliki peran yang penting ya, yaitu yang nomor 2. Yang nomor 1 sudah kita ketahui sebagai penyusun DNA RNA, yang nomor 2 adalah sebagai bentuk energi dalam tubuh kita. Contohnya adalah ATP. Jadi ATP dan RNA dan DNA itu sama-sama merupakan suatu nukleotida. Kemudian yang ketiga, senyawa nukleotida bisa berupa intermediate pada komunikasi sel. Ya, contohnya adalah CAMP dan juga PPGPP. Terakhir, dia juga berperan dalam kofaktor ya, kofaktor enzim. Contohnya adalah NAD, nikotinamid adenin dinukleotida. Ada adeninnya di situ dan kemudian ada FAD, flavin adenin dinukleotida. Ya, ini saya ambil dari slide dari dosen saya Pak Rohman ya di bahan ajar fisiologi molekuler. Oke, kita lanjutkan. Untuk metabolisme nukleotida sendiri akan dibagi menjadi dua, yaitu metabolisme purin dan metabolisme pirimidin. Kita akan diskusi dulu terkait metabolisme purin. Untuk metabolisme purin akan ada 3 reaksi, yaitu yang pertama sintesis purin secara de novo, kemudian yang kedua degradasi purin, dan yang ketiga adalah purin salvage. Apa bedanya? Begini, untuk sintesis dan salvage itu sama-sama reaksi pembentukan purin. Bedanya kalau sintesis purin de novo itu pembentukan purin dari senyawa yang baru. Jadi pembentukan baru purin gitu ya, maka dinamakan sintesis purin de novo. Sedangkan kalau degradasi berarti itu kita akan mengubah purin menjadi senyawa yang bisa diekskresikan atau dikeluarkan melalui tubuh. Kemudian kalau purin salvage artinya adalah recycle. Artinya pada proses degradasi purin itu ada senyawa yang bisa kemudian kembali kita ubah menjadi purin. Ya, jadi awalnya mau dibuang nih, tapi kemudian ternyata masih bisa diselamatkan gitu ya, masih bisa digunakan lagi untuk membuat purin. Itu namanya purin salvage atau recycle dari degradasi purin. Itu bedanya ya. Jadi kalau sintesis de novo itu baru, kalau purin salvage itu recycle. Ya, saya pernah melihat video di YouTube, bedanya kalau kita bayangkan ya seperti kita ingin membeli HP nih. Kita ingin beli HP itu bisa kita beli HP yang baru dan HP yang second. Nah, kalau HP baru itu berarti sintesis purin de novo, jadi benar-benar baru, dirakit dari awal ya dengan bahan-bahan yang baru gitu menjadi HP yang baru. Nah, menjadi purin yang baru itu yang sintesis de novo. Sedangkan kalau kita beli HP second itu bisa jadi HP-nya sudah diganti baterainya gitu ya, atau diganti mungkin spare part yang lain supaya lebih baik daya tahannya. Nah, itu namanya purin salvage. Mirip dengan purin salvage, recycle gitu ya dengan bahan yang sudah ada. Nah, kita bahas satu persatu dimulai dari sintesis purin de novo. Untuk sintesis purin de novo itu dimulai dari suatu senyawa yang dinamakan dengan ribosa 5-fosfat. Teman-teman ingat ya, kita pernah bahas bagaimana proses menghasilkan ribosa 5-fosfat. Apa itu namanya prosesnya? Ada yang ingat? Ya, betul. Namanya adalah
HMPS atau heksosa monofosfat shunt ya. Jadi dari proses itu kita dapatkan ribosa 5 fosfat, kemudian ribosa 5 fosfat ini akan mengalami reaksi ya dengan bantuan PRPP sintetase atau suatu enzim yang nantinya akan membentuk suatu senyawa dinamakan dengan PRPP atau 5 fosforibosil 1 pirofosfat. Nah, reaksi ini membutuhkan 1 ATP. PRPP nanti selain berperan di sintesis purin juga akan berperan di sintesis pirimidin. Nah, sementara kita bahas dulu yang purin. PRPP pada sintesis purin akan mengalami serangkaian reaksi yang alhamdulillahnya nih teman-teman tidak perlu menghafal sampai detail reaksinya karena CPMK kita nggak sampai situ. Yang penting teman-teman tahu bahwa PRPP itu akan diubah menjadi suatu senyawa yang dinamakan dengan IMP atau IMP. Kepanjangannya adalah inosin monofosfat. Nah, inosin monofosfat ini baru kemudian akan kita ubah menjadi nukleotida. Yang pertama dia akan menjadi AMP. Ya, jadi nukleotida yang pertama yang dibentuk atau diceritakan di slide ini adalah AMP atau adenosin monofosfat. Ya, bagaimana IMP menjadi adenosin monofosfat? IMP ini akan membentuk adenilosuksinat dulu atau AMPS, baru kemudian dia akan menjadi AMP. Enzim yang membantu ada adenilosuksinat sintase dan juga ada adenilosuksinase. Ya, ini adalah reaksinya. Teman-teman mungkin tidak perlu sampai detail mengetahui reaksinya, yang penting tahu bahwa IMP itu akan bisa dirubah menjadi AMP. Nah, AMP ini adalah satu jenis nukleotida yang bisa menyusun DNA maupun RNA tadi ya, yaitu adenin yang berikatan dengan ribosa dan berikatan dengan satu fosfat. Maka namanya adenosin monofosfat. Kemudian IMP bisa melewati jalur yang lain, membentuk suatu senyawa yang dinamakan dengan XMP atau santosin monofosfat yang nantinya mengalami reaksi lebih lanjut dengan bantuan glutamin menjadi suatu guanosin monofosfat atau GMP. Nah, guanosin monofosfat ini berarti artinya atau dengan kata lain adalah gabungan antara guanin dengan satu ribosa dan satu fosfat. Maka namanya guanosin monofosfat. Ini adalah dua jenis nukleotida pertama yang kita bahas pada slide ini. Ya, jadi kita sudah punya dua nukleotida yang terbentuk dari sintesis purin de novo. Oke, selanjutnya kita ke degradasi. Bagaimana purin ini akan didegradasi ya? Sebelumnya kapan sih sebenarnya degradasi itu terjadi gitu ya? Misalnya kita sudah punya DNA, punya satu sel yang sel itu sudah memang harus di recycle gitu ya karena sudah tua, sudah tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, maka kita akan degradasi termasuk dari DNA-nya. Nah, DNA-nya itu akan dipecah menjadi penyusun-penyusunnya ya. Yang pertama adalah menjadi GMP atau guanosin monofosfat tadi. Nah, GMP ini akan dipecah lagi menjadi eh, penyusunnya ya. Jadi dengan melepaskan fosfatnya maka terbentuklah guanosin. Guanosin kemudian dipecah lagi dengan melepaskan ribosanya maka terbentuklah guanin gitu ya. Kalau fosfat dan ribosanya mungkin bisa masuk ke jalur yang lain, misalnya pembentukan ATP untuk yang fosfatnya bisa, yang ribosa juga bisa nanti membantu dalam proses misalnya glikolisis itu juga bisa. Nah, yang belum dibahas adalah bagaimana nasib si guanin ini gitu ya. Nah, guanin itu akan diubah menjadi suatu senyawa yang dinamakan dengan santin dengan bantuan guanin diaminase dan dibantu oleh H2O setelah melepaskan suatu NH14. Oke, untuk yang senyawa kedua adalah dari degradasi IMP. IMP tadi kita tahu bahwa dia adalah intermediate ya dalam pembentukan GMP. Nah, IMP ini akan didegradasi menjadi inosin, yang nantinya inosin ini akan diubah menjadi hiposantin, dan nanti hiposantin akan diubah menjadi santin. Jadi sama-sama menjadi santin. Bagaimana dengan AMP? Kalau AMP dia akan diubah dulu menjadi adenosin dengan melepaskan fosfatnya ya. Kemudian adenosin ini kalau dilepaskan ribosanya bisa menjadi adenin. Namun dalam proses degradasi biasanya adenosin ini akan diubah menjadi inosin yang nantinya inosin akan menjadi hiposantin dan terbentuklah santin. Lalu apa yang terjadi pada santin?
Pada step berikutnya, si santin ini akan mengalami pengubahan menjadi asam urat. Ya, mungkin teman-teman sering mendengar kata-kata asam urat ya. Asam urat adalah suatu senyawa yang jika jumlahnya berlebih dalam tubuh akan menyebabkan suatu penyakit yang dinamakan dengan gout yang pernah kita bahas di minggu lalu. Nah, ternyata asam urat ini diketahui merupakan hasil degradasi dari purin. Nah, asam urat secara normal akan dikeluarkan ya melalui ginjal ya dan kemudian diekskresikan bersama dengan urin. Jadi secara normal urin itu mengandung uric acid, tetapi ketika ada ketidaknormalan pada metabolisme nukleotida tadi atau terlalu banyak mengkonsumsi purin bisa jadi jumlah asam uratnya menjadi sangat tinggi dan menyebabkan yang dinamakan dengan gout. Oke, kita lanjutkan ke salvage reaction ya, atau kita ingin membentuk uh, purin tapi berasal dari senyawa yang sudah mengalami proses degradasi. Yang pertama kita akan bahas dari guanin dulu. Jadi tadi ketika kita mendegradasi DNA itu kan akan terbentuk penyusun-penyusunnya ya, ada fosfat, ada ribosa dan ada juga guanin. Nah, guanin tersebut selain guanin ya ada juga adenin dan hiposantin. Nah, untuk adenin nanti dia akan dibentuk kembali atau diikatkan kembali oleh ribosa dan juga fosfat terbentuklah AMP. Untuk guanin juga akan berikatan dengan ribosa maupun fosfat menjadi GMP. Nah, bagaimana dengan hiposantin? Ternyata hiposantin itu kalau masih dibutuhkan dalam tubuh, misalnya tubuh tiba-tiba membutuhkan asam nukleat yang untuk sintesis DNA ya, maka hiposantin itu bisa kembali dibentuk menjadi IMP. Jadi reaksinya bolak-balik ya, bisa IMP jadi hiposantin, bisa hiposantin jadi IMP. Nah, IMP ini baru kemudian akan diubah menjadi GMP ataupun menjadi AMP. Inilah reaksi salvage yang terdapat pada purin ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke metabolisme pirimidin. Sama dengan metabolisme purin, untuk pirimidin juga ada tiga reaksi ya. Yang pertama adalah sintesis pirimidin de novo, kemudian ada degradasi pirimidin, dan ada pirimidin salvage. Penjelasannya sama dengan tadi. Hanya saja nanti senyawa yang dibentuk dan senyawa prekursornya berbeda. Oke, kita mulai dulu dari sintesisnya. Untuk pirimidin, itu kita awali dari suatu asam amino yang dinamakan dengan glutamin. Nah, glutamin akan mengalami suatu reaksi membentuk suatu karbomoil fosfat. Lalu, karbomoil fosfat ini akan berikatan dengan asam amino yang lain yang dinamakan dengan asam aspartat yang akan membentuk suatu karbomoil aspartic acid atau CAA. Nah, karbomoil aspartic acid ini akan melewati reaksi yang banyak gitu ya, yang panjang hingga 10 reaksi. Alhamdulillah teman-teman tidak perlu menghafalkan sampai ke sana gitu ya. Nanti teman-teman tahu bahwa si AA ini akan membentuk suatu senyawa yang dinamakan dengan orotic acid. Nah, orotic acid itu nanti dia akan direaksikan dengan senyawa lain yang didapatkan dari siklus HMPS. Apa masih ingat tadi depan HMPS akan menghasilkan suatu senyawa yang dinamakan dengan betul ribosa 5 fosfat. Ribosa 5 fosfat tadi di depan sama ya reaksinya dengan yang dipurin akan diubah menjadi apa tadi? PRPP ya. Nah, PRPP ini akan bereaksi dengan asam orotat atau orotic acid menjadi suatu senyawa yang dinamakan dengan OMP. Kalau di purin tadi IMP, kalau di sini namanya OMP. Nah, OMP ini selanjutnya akan melewati proses pembentukan pirimidin. Masih ingat ya tadi pirimidin itu ada 3 ya, yaitu ada sitosin, ada urasil, ada timin. Kita akan lihat satu persatu. OMP bisa kemudian melewati reaksi menjadi UMP. UMP adalah salah satu nukleotida. Berarti kita sudah punya satu nukleotida yaitu U yang berasal dari bahasa U gitu ya. Jadi UMP itu artinya uh, uritidin monofosfat. Kemudian UMP ini akan diubah menjadi UDP dengan mengiratkan satu fosfat ya menjadi uridin difosfat. Nah, UDP ini bisa mengikat satu lagi fosfat menjadi UTP atau uridin trifosfat yang pada step berikutnya UTP akan diubah menjadi CTP. Jadi UTP dulu baru CTP. Nah, CTP ini adalah salah satu nukleotida yang dibutuhkan untuk sintesis DNA. Lalu UDP ini bisa melewati jalur yang lain, membentuk suatu deoksiuridin difosfat. Deoksiuritidin difosfat.
Nah, deoksiuretidin difosfat dengan uretidin difosfat bedanya apa? Bedanya adalah pada C nomor 2 kalau UDP itu tidak kalau UDP ada OH-nya, sedangkan kalau DUDP tidak ada OH-nya nih. Oksigennya hilang, tinggal H. Ya. Nah, DUDP ini akan diubah menjadi DUMP atau tambahan kekurangan satu fosfat ya, jadi monofosfat. Nah, DUMP baru kemudian akan diubah menjadi DTMP. Ya, jadi kita sudah punya U, sudah punya C, sudah punya T. Lengkap ya. Nah, kenapa di sini saya tunjukkan nama enzimnya yaitu timidilat sintase karena enzim ini nanti sangat penting dalam pembahasan antibiotik. Ini sering sekali menjadi target untuk membunuh bakteri terutama pada antibiotik supaya kalau tidak terbentuk DTMP maka proses proses replikasi bakteri itu akan terhenti gitu ya. Jadi kita bisa menghentikan jumlah bakteri dalam tubuh pasien. Oke, jadi sudah punya 3, DTMP, UMP, dan CTP. Bagaimana dengan salvage reaction-nya? DNA ketika didegradasi akan bisa membentuk kembali senyawa penyusunnya yaitu sitosin. Nah, sitosin ini bisa kemudian diubah melalui serangkaian reaksi menjadi urasil. Kemudian urasil ini akan bereaksi dengan ribosa 1-fosfat membentuk uridin. Ya. Oke, uridin kemudian akan mengikat fosfat menjadi uridin monofosfat. Terbentuklah nukleotida. Kalau yang lainnya bisa juga DNA itu bisa dipecah menjadi timin ya. Nah, timin ini akan berikatan dengan deoksiribosa 1-fosfat dengan reaksi yang cukup panjang, akhirnya dia akan membentuk suatu timidin. Nah, timidin juga akan mengikat fosfat menjadi timidin monofosfat. Oh ya, timidin selalu ditemukan dalam bentuk deoksi ya, karena timidin itu hanya ditemukan di DNA, tidak ditemukan pada RNA. Maka kalau DNA berarti depannya ada D kecilnya atau deoksi. Oke, 2 senyawa sudah kita dapatkan dari salvage reaction. Sekarang kalau degradasi pirimidin. Nah, untuk degradasi pirimidin, sitosin itu akan diubah menjadi urasil, sama dengan yang tadi. Kemudian, namun urasil ini akan diubah menjadi alanin dalam beberapa proses gitu ya. Reaksinya cukup panjang menjadi alanin. Masih ingat ya alanin? Alanin adalah salah satu asam amino yang nantinya bisa diubah menjadi senyawa yang penting dalam metabolisme protein, yaitu asetil CoA. Ya, prosesnya panjang nih, maka saya berikan tanda panahnya 2. Lalu bagaimana dengan timin? Kalau timin, dia akan diubah menjadi beta amino isobutirat yang reaksinya juga panjang gitu ya, tidak saya tuliskan semua. Nah, beta amino isobutirat ini bisa kemudian menjadi suksinil CoA dalam proses yang panjang juga. Nah, suksinil CoA dan asetil CoA adalah senyawa yang bisa nantinya masuk ke dalam siklus Krebs atau TCR. Ya, intinya dua senyawa ini ada senyawa yang tidak berbahaya, jadi bisa digunakan lagi untuk reaksi yang lain, yaitu untuk penghasilan energi atau ATP. Untuk pirimidin sebetulnya senyawa yang dihasilkan dari degradasi itu relatif lebih polar atau lebih mudah larut dalam air sehingga lebih mudah dikeluarkan melalui urin sebetulnya. Tidak banyak masalah yang terjadi ketika adanya kelainan pada metabolisme pirimidin. Lain halnya dengan metabolisme purin yang hasilnya berupa senyawa yang non-polar sehingga itu akan menjadi masalah ketika jumlahnya terlalu banyak dalam tubuh kita. Nah, ini yang perlu diingat oleh teman-teman bahwa kita ada basa nitrogen itu ada 5 ya, adenin, guanin, sitosin, urasil, timin. Mungkin ada yang bingung, tadi kok sempat sebutnya adenin, sempat disebutnya adenosin karena kalau adenin itu artinya basa nitrogen saja. Tapi kalau basa nitrogen ini berikatan dengan ribosa maka menjadi adenosin. Kalau ketambahan fosfat maka menjadi adenosin monofosfat. Kalau fosfatnya 2, adenosin difosfat. Kalau fosfatnya 3, adenosin trifosfat gitu ya. Nah, kalau guanin ketika berikatan dengan ribosa maka menjadi guanosin. Sitosin menjadi sitidin, urasil menjadi uritidin, dan timin menjadi timidin. Jadi teman-teman jangan bingung kalau ada fosfatnya, kalau ada gula ribosanya, maka namanya akan beda dengan yang tanpa ribosa, ya. Ada adenin jadi adenosin, guanin jadi guanosin, sitosin jadi sitidin, urasil jadi uritidin, kalau timin jadi timidin. Intinya kalau purin itu
ada akhiran dinnya gitu ya. Tapi kalau pirimidin dia akhirannya adalah sin ya. Oke, itu mohon tidak bingung ya karena itu adalah dua senyawa yang berbeda. Nah, dengan berakhirnya ini maka berakhir pula untuk metabolisme nukleotida, mudah-mudahan jelas dan dapat dipahami dengan baik. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.